KNWAD periode 119. Saya ingin wawancara Bapak terkait beberapa permasalahan atau yang ada di Grogol 9. Yang pertama itu terkait karakteristik dari Padukuhan Grogol 9 itu bagaimana ya Pak? Maksudnya karakter fisik atau karakter masyarakatnya? Karakter fisik dan masyarakatnya. Berarti deskripsi wilayah bisa ya? Okay. Kalau Grogol 9 itu deskripsi wilayahnya memang termasuk padukuhan yang sudah terbuka karena terletak di Jalan Parangtritis kilometer 24, kemudian juga terbelah jalan yang nantinya akan jadi jalur jalan lintas selatan, sehingga wilayahnya ada yang wilayah dusun, ada yang wilayah sawah, ada yang wilayah lahan kering. Dengan demikian mempengaruhi masyarakatnya sudah masyarakat yang terbuka, bukan masyarakat yang tutup. Dan arti sudah banyak istilahnya pengaruh-pengaruh yang masuk terkait dengan keberadaan Parang itu sebagai objek wisata. Terus upaya Bapak bagaimana Gi untuk memajukan perekonomian warga yang ada di Grogol 9? Untuk memajukan perekonomian mereka dengan mengoptimalkan yaitu sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun dengan sumber daya manusia. Dengan sumber daya alam karena tadi saya sampaikan di sini adalah daerah perdesaan, kemudian juga sawah, tentu dalam hal ini adalah dalam bidang pertanian. Mungkin meskipun ini sini sudah pertaniannya itu memang masih tak ada hujan, tetapi sekarang baru diusahakan yaitu adanya pemasangan pompa air di masing-masing sawah, sehingga dalam pertanian itu lebih meningkat dalam pola tanamnya, yaitu pada musim penghujan itu padi, pada musim kemarau yaitu palawija, bawang merah musim 1, bawang merah musim 2, kemudian disambung dengan cabai. Itu dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Kemudian juga keberadaan Grogol 9 sebagai penyangga pariwisata di Parangtritis, dengan memang ada objek wisata yang bertingkat terus, yaitu misalnya tentang keberadaan Gumuk Pasir yang merupakan ya objek wisata yang saya kira hanya 1-2 tempat yang ada. Kemudian di sini juga ada yang perlu dikembangkan, yaitu di sini kan ada Pantai Pelangi, di mana Pantai Pelangi itu adalah tempat untuk konservasi penyu, sehingga itu memungkinkan untuk menarik pada wisata yang wisata lingkungan, edukasi dan sebagainya. Kemudian juga di sini ada peninggalan sejarah yaitu Rumah Singgah Dir Sudirman, meskipun belum maksimal karena belum tertangani dengan optimal. Namun dengan nanti dibangunnya jalur lintas selatan terbuka ini mungkin akan semakin meningkat dalam hal perekonomian warga, jadi nanti bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan di sepanjang atau kanan kiri lintas selatan bisa dikembangkan ekonomi produktif. Terkait UMKM yang ada di Grogol 9 itu ada apa saja ini Pak? Untuk UMKM memang yang paling menonjol adalah sesuai dengan wisata, yaitu ada rempeyek. Meskipun rempeyek itu ada macam-macam, ada yang rempeyek kacang, rempeyek undur-undur, rempeyek jingking, itu merupakan pengembangan UMKM di wilayah Grogol 9. Peyek dan juga mungkin ada layang-layang yang dijual, mainan yang dijual di pantai itu. Kemudian mungkin nanti berkembang pada sektor lain sesuai dengan keberadaan sebagai penyangga pariwisata. Oke. Kalau untuk program-program rutin yang ada di Grogol 9 apa aja nih Pak? Untuk program rutin ya kami di wilayah Grogol 9, Peyek dan juga mungkin ada layang-layang yang dijual, mainan yang dijual di pantai itu. Kemudian mungkin nanti berkembang pada sektor lain sesuai dengan keberadaan sebagai penyangga pariwisata. Oke. Kalau untuk program-program rutin yang ada di Grogol 9 apa aja nih Pak? Untuk program rutin ya meliputi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian seluruhnya itu telah direncanakan yang ada yang namanya
Musrenbang Pedukuhan, itu musyawarah Musrenbang tingkat Pedukuhan, itu melibatkan dengan adanya lembaga masyarakatan, yaitu ada Pokja LPMK, kemudian ada kelompok PKK, kemudian Karang Taruna, RT, kelompok tani, kelompok ternak, dan juga tadi UMKM tadi yaitu kelompok PKS yang mana untuk mengembangkan secara itu baik itu bersifat fisik maupun non fisik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun menciptakan situasi kamtipnya di masyarakat. Berarti program-programnya itu yang terlibat itu organisasi-organisasi yang ada di Padukuhan. Iya, yang sebagai penggerak dari masyarakat. Kalau ini Pak, fasilitas penunjang yang di masyarakat itu dimulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, itu apa aja ini Pak yang sudah ada saat ini di Grogol 9? Kalau pendidikan memang satu growth dari satu. Jadi untuk pendidikan memang hanya ada yaitu adanya satuan PAUD sejenis atau SPS. Kemudian di tingkat SD nanti bergabung di 28, kemudian SMP 1 kelurahan tersebut satu SMP di dusun lain. Itu untuk pendidikan hanya SPS. Kemudian juga ada Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian pendidikan keagamaannya di situ ada satu masjid dan satu musola. Apa tadi yang pendidikan terus? Kesehatan Pak. Kesehatan di sini adanya posyandu, baik posyandu balita maupun posyandu lansia yang ditunjang kader-kader kesehatan yang selain adanya penimbangan balita, pelayanan makanan tambahan PMT, kemudian adanya puskesmas keliling, juga ada kader kesehatan itu yang disebut dengan Jumante, juru mantau jentik ini memantau jentik-jentik dalam rangka penanggulangan nyamuk DBD, demam berdarah, termasuk menunjang daripada fasilitas kesehatan di tingkat perguruan. Berarti secara kesimpulannya itu untuk kesehatan fasilitasnya masih sudah memadai di sini gitu Pak. Berarti ya memang kalau sudah gampang untuk di wilayah Padukuhan Grogol 9. Ya tentu ya posyandu itu kan mungkin nanti untuk tingkat selanjutnya ada praktek, ada apa dokter praktek klinik Pratama itu di Grogol. Tapi kan apa komunikasi dan transportasi mudah. Mungkin itu saja Pak dari saya yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.